Haleluya, Shalom, selamat sore, selamat berjumpa di kesempatan ini dalam kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini datang kepada saudara dan saya di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 di sini dikatakan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat telah turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, dan ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, saudara kekasih firman Tuhan, di dalam kesempatan ini sering firman Tuhan. Pada kesempatan ini di dalam kebenaran firman Tuhan datang bagi saudara saya berikan tema lagi seperti video yang kemarin, fakta harus tunduk kepada kebenaran. Bagian kemarin adalah video yang kemarin adalah bagian keempat. Sekarang faktor tunduk kepada kebenaran di bagian kelima. Nah, saudara, faktanya kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ini, ketika Maria Magdalena, Maria yang lain datang menengok kubur, ya, mereka ingin datang melihat, menyaksikan bahwa Yesus ingin datang melihat kubur Yesus, ya. Namun ketika mereka datang, terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga ya mereka melihat ada seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan batu itu, saudara. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar, orang-orang yang menjaga, ya, orang-orang yang menjaga dan sebagainya. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab kamu tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, kan? Nah, ia tidak di sini sebab ia telah bangkit, dan sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah lihat ia tempat di mana ia tempat berbaring." Nah, saudara kekasih, firman Tuhan datang pada kesempatan ini. Faktor tunduk kepada kebenaran bagian yang kelima. Di sini kita melihat bahwa ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus dicaci maki, ketika Yesus disiksa, menghadapi penderitaan yang luar biasa, siksaan aniaya yang sangat luar biasa Yesus hadapi. Nah, kita melihat ini suatu penyiksaan yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak manusiawi, yang sangat-sangat luar biasa. Karena saudara, kita melihat cara Tuhan ini adalah lebih daripada logika manusia. Apa yang dipikirkan manusia itu sangat-sangat terbatas. Namun dengan penderitaan, dengan kematian Yesus, dengan penderitaan Yesus, akhirnya dia dikuburkan, saudara. Dia dikuburkan. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan Matius 28 ini, murid-murid Maria Magdalena dan Maria yang lain datang untuk menengok kubur itu. Namun mereka melihat ada kesaksian yang luar biasa. Ada malaikat yang turun dari surga, datang dan terjadi gempa bumi hebat. Dia duduk di atas batu, dan kita melihat firman Tuhan katakan bahwa di dalam ayat percakapan antara Maria Magdalena dan Maria yang lain itu, datang percakapan itu, mereka berkata kepadanya, ya, bahwa kamu kan datang mencari Yesus yang disalibkan dan dikuburkan itu, kan? Sekarang kamu datang lihat bahwa ia telah bangkit dari maut.
Dia sudah tidak ada di kubur ini lagi. Dia sudah bangkit. Dan segera pergi katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari maut, ya. Dan ia telah mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya ia telah mengatakannya kepadamu. Saudara kasih, firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya. Kebenaran ini dahsyat ketika Maria Magdalena datang dan mereka bercakap-cakap dengan malaikat itu. Karena malaikat itu katakan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, Yesus sudah bangkit. Karena Maria Magdalena mereka tahu di mana Yesus dikuburkan. Sehingga pada saat mereka datang ke kubur itu, nah di mana kubur itu yang ditaruhkan batu besar itu, ternyata batu itu sudah digulingkan oleh malaikat. Terjadi gempa bumi yang hebat sehingga percakapan antara Maria dan Maria yang lain dengan malaikat itu katakan, Yesus sudah bangkit. Sekarang kamu datang saksikan, lihat kuburnya, batu sudah terguling, dia sudah tidak ada di sini. Dan kamu datang dan lihat, saksikan itu dan pergi beritakan kepada murid-murid, saudara-saudara lain bahwa Yesus telah bangkit. Kenapa? Dan sini kita belajar bahwa apa yang dibuat oleh prajurit Romawi, dibuat oleh ahli-ahli agama yang menyiksa, menganiaya, bahkan menguburkan Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus sudah tidak ada bangkit lagi. Mereka berpikir bahwa Yesus yang dari bayi dia dikatakan dia akan menjadi raja sudah berakhir. Namun kenyataannya aniaya, siksaan yang mereka buat terhadap Yesus ternyata tidak dapat menghambatnya, saudara. Sehingga sampai mereka berpikir kuburan itu akan menahan Yesus. Namun kuburan itu faktanya tidak dapat menahan Yesus. Malaikat turun dari surga, membuka batu itu, dan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Ini menandakan kematian adalah yang sangat ditakutkan oleh manusia. Penderitaan sangat ditakuti oleh manusia. Kesusahan ditakuti oleh manusia. Namun yang paling luar biasa, kematian yang ditakuti oleh manusia. Hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Yesus tidak dapat dihambat oleh kematian. Yesus tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Yesus tidak dapat dikalahkan oleh penderitaan. Yesus tidak dapat dikalahkan oleh siksaan. Yesus tidak dapat dikalahkan oleh tekanan. Yesus tidak dapat dikalahkan oleh kemiskinan. Yesus tidak dapat dikalahkan. Yang paling ditakutkan oleh manusia adalah kematian. Yesus telah menang. Yesus telah bangkit. Dan Yesus katakan melalui kebenaran firman Tuhan, malaikat itu berbicara kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, pergi ke Galilea, kamu akan berjumpa dengan Yesus. Dan kita melihat mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita besar, berlari dengan cepat, memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Jadi kita melihat apa yang Tuhan firmankan. Aku akan menghadapi penderitaan, siksaan dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga aku bangkit. Kenapa? Kubur tidak dapat menahan kuasa kebangkitan Yesus. Kematian ditakutkan manusia tidak dapat menahan kebangkitan Yesus. Dari sini kita melihat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita berada di masa-masa yang sangat luar biasa. Dengan COVID-19 yang sedang pandemi. Berbagai macam manusia di bumi ini. Pemerintahan, ekonomi hebat, hukum, segala macam jenis orang-orang hebat di bumi ini sedang digoncangkan. Bahkan pekerjaan Tuhan mengalami pergumulan yang sangat sukar, yang luar biasa ya dalam kondisi hari-hari ini. Namun saya katakan yang ditakutkan oleh manusia ternyata dikalahkan oleh Yesus, yaitu kematian, penderitaan, kesusahan, kemiskinan telah dikalahkan Yesus. Yesus bangkit. Dari sini kita mendapat pengertian bahwa kubur, faktanya kubur itu dapat menahan manusia. Namun kenyataannya Yesus, kebenaran mencatat bahwa Yesus tidak dapat dihambat oleh kubur itu. Kubur itu terbuka, batu itu terguling daripada tutupan kubur itu, menandakan kuasa Yesus tidak dapat dikalahkan. Kebangkitan Yesus tidak dapat dihambat oleh apapun yang dirancang oleh manusia. Yesus tetap bangkit. Yesus hidup selama-lamanya. Oleh sebab sebagai anak-anak Tuhan kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup di tengah-tengah pergumulan kesusahan yang luar biasa hari-hari kita alami. Kita tak percaya Yesus bangkit, dia pasti berikan pengharapan yang pasti. Dengan kebangkitan Yesus ada hari esok
esok bagi kekristenan, ada hari esok bagi manusia yang percaya kepada Yesus. Kita punya hari esok, kita punya pengharapan, kita punya kepastian, kita punya hidup kekal. Kenapa saudara? Karena Yesus bangkit, ada hari esok. Karena aku tahu ada hari esok di dalam Yesus. Oleh sebab mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada kepastian. Fakta tunduk kepada kebenaran. Dan kita percaya kubur kematian dikalahkan oleh Yesus. Kita punya Tuhan yang hidup hari ini selama-lamanya. Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Siapkan rumah kekal bagi kita. Di surga tidak ada duka cita. Di surga ada tidak kematian. Di surga tidak ada COVID-19. Di surga tidak ada kesusahan manusia. Ada sukacita bagi kekal selama-lamanya. Yesus naik ke surga. Disiapkan rumah kekal bagi kita. Rumah kemenangan, rumah impian. Di bumi ini kita hanya singgah saja bagaikan musafir. Tapi surga yang disediakan oleh Yesus, rumah yang disediakan oleh Yesus, surga adalah kekal selama-lamanya. Shalom, selamat sore. Biarlah video ini jadi berkat Tuhan dan membawa banyak jiwa datang di jamaah di laut Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Dari Jakarta, biarlah bangsa-bangsa Indonesia pulau-pulau di laut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkati kita. Dan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus berkati.